Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 11 November. Adapun firman Tuhan, bagaimana yang sudah ditentukan dalam Almanak Nas, diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya dari Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Dan saya persilahkan Bapak Ibu untuk membaca masing-masing pasal dan ayat yang dimaksud. Dan dalam renungan pada malam hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu bagian yang terpenting dari bait Allah adalah kehadiran Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan singkat yang disampaikan oleh Hagai, Nabi Hagai, ditujukan kepada Zerubabel, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Bupati Yehuda. Dan ia juga dipercayakan untuk memimpin orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Dan ia juga mendapat tanggung jawab untuk mengajak umat Israel kembali membangun bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Raja Babel. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun pesan ini terkhusus untuk Zerubabel, namun juga berlaku untuk umat Israel, yang mana pesan ini bermaksud agar umat Israel tetap menjaga supaya prioritas bangsa itu tidak menyimpang, yaitu membantu mereka untuk berhenti khawatir dan memotivasi mereka untuk membangun kembali bait Allah. Dan menurut Hagai, meskipun bentuk dan rupa bait Allah itu tidak semegah pada zaman atau sebelum mereka dibuang, namun yang terpenting menurut Hagai, bahwa semegah apapun tempat ibadah atau bait Allah, jikalau di situ tanpa kehadiran Allah, maka itu tidak akan membawa arti bagi umat. Jadi ia menekankan bahwa bagian yang terpenting dari semua itu atau semua bangunan dalam wujud rupa fisik kemegahan adalah hadirnya Allah di dalam bait tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Nabi Hagai memberikan semangat umat untuk tetap termotivasi untuk membangun bait Allah dan dapat menyelesaikannya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Di situ juga Nabi Hagai menyampaikan pesan kepada umat tentang janji Allah untuk memulihkan atau pemulihan akan terjadi bagi bangsa itu karena mereka kembali beribadah dan menaati Allah. Dari semua penjelasan nas ini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengambil beberapa poin penting yang sekiranya memberikan kita
uh, keterangan dan memberikan kita kekuatan dan juga menjadi pandangan hidup kita, terutama dalam kita beribadah dan memandang sebuah arti kehadiran tempat ibadah atau bait Allah. Yang pertama, apa artinya kemegahan sebuah tempat ibadah jika tanpa kehadiran Allah di sana? Kemudian, tanpa ketaatan dan penyembahan yang sungguh dari umat, maka sebesar apapun tempat ibadah, jikalau para penyembah-penyembahnya tidak tulus, maka semuanya akan sia-sia. Kemudian yang terakhir, apa artinya kemegahan sebuah tempat ibadah jika tanpa orang-orang yang bersedia untuk bekerja dan berkarya bagi Allah? Semua yang diperuntukkan Allah untuk kita adalah Ia ingin memakai kita untuk merespon panggilannya, menjadikan tempat ibadah itu sebagai tempat yang sungguh-sungguh menghidupkan iman orang percaya. Jadi Allah pun sendiri mengatakan bahwa 1 atau 2 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir. Jadi ini juga memberikan kita suatu pemahaman arti penting sebuah tempat ibadah itu tidak akan berarti jikalau Allah tidak hadir di sana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur boleh diingatkan tentang bagaimana kami seharusnya beribadah, mentaati Engkau, tidak memandang tempat-tempat yang megah, yang indah, tetapi justru kami tidak menemukan kehadiran Allah di sana. Kami dapat menyembah Engkau di mana saja, kapan saja, dan kami membawa kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Kau berikan kepada kami. Berkati kami, berikan kami tuntunan dengan hikmat-Mu, agar hari-hari yang kami lalui senantiasa membawa arti, makna, dan guna dalam kami bekerja dan berkarya bagi Allah. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.